paling terakhir bunyinya mainin ludah gitu kan. Rafa. Keriting sendiri, ya kan? Suka masuk ke dalam itu ya, pintu ya, belakang pintu sama ke dalam lemari. Dia suka pup di dalam lemari. Waktu dia masih kecil kan gitu. Hai, halo semuanya keluarga campur-campur. Senang banget Mama Ira jumpa lagi hari ini. Sabtu ya? Sabtu lah. Jam 11 kan? Jam 11 sudah pasti. Kita hari ini kedatangan tamu. Kok tamu sih? Emang dia tamu? Bukan tamu sih, lebih tepatnya. Ya, dia sudah berada dalam perut saya selama 9 bulan dan saya lahirkan tahun 96. Anak saya tercinta, Devara. Yeay! Aneh loh. Beneran, Mama tuh ya, Mama ngerasa kayak ini apaan sih, kayak gitu, kayak lagi pengen lucu-lucuan. Tapi nggak apa-apa keluarga campur-campur. Kalau sebelumnya ada Rafa, saat ini saya mengajak anak saya yang pertama. Anak laki pertama. Anak laki pertama. Mama dikomplain sama kakak. Anak kedua, anak laki pertama. Anak kedua, anak laki pertama. Mama kadang-kadang suka salah ingat ya waktu kecil. Iya. Mama panggil kamu, kamu siapa? Kamu Devara lah. Kamu siapa namanya? Kan gitu kan Mama dulu kan, saking 4 kecil-kecil gitu ya, kita masuk mobil. Cepat kamu masuk. Kamu siapa? Kamu namanya Rafa? Bukan. Aku Devara. Iya, kamu Devara. Ayo masuk cus mobil, ya kan? Akhirnya saking saya keselnya, saya nggak pernah ingat nama anak saya kalau lagi buru-buru. Saya kasih nomor aja. Kalau di absen di mobil nomor 1 ada mah, nomor 2 ada mah, 3, 4 begitu terus. Yang paling terakhir bunyinya mainin ludah gitu kan. Rafa. Keriting sendiri, ya kan? Suka masuk ke dalam itu ya, pintu ya, belakang pintu sama ke dalam lemari. Dia suka pup di dalam lemari. Waktu dia masih kecil kan gitu. Diomelin Rafa lo kayak gitu, ya kan? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa ya. Ya lucu-lucu, yang penting kan kita sayang ya. Tapi memang setiap anak-anak Mama Ira tuh unik-unik loh. Ya kan kalau ini anak laki-laki pertama gitu. Setelah saya berpisah dengan papanya anak-anak, papa, mama berapa lama? 17 tahun ya? Ya dong. Apanya nih? Cerainya, masa pacaran lagi? Cerainya? 17 tahun ya. Ya, aku waktu itu kelas berapa? 6 SD kali, 5 SD. 2006 kali ya? Iya. 2006. Betul banget, kakak 12 tahun ya. Oke. Tapi tidak apa-apa. Sekarang papa sama mama semakin baik hubungannya. Kita semua sama Mami Lala juga baik ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih. Ceritakan pada keluarga campur-campur, kesibukannya abang ngapain aja sekarang? Sibuk sekarang ngapain aja ya? Sekarang itu sibuknya lebih banyak kerja, ya kan? Kalau kamu kerja juga ngitungin duit orang lah. Bukan duit sendiri. Duit sendiri. Kalau duit sendiri kamu juga minta kali. Sekarang lebih banyak kerja, terus habis itu sekarang lagi demen olahraga. Jadi sekarang lagi mulai nge-gym lagi, terus habis itu udah mulai lari lagi. Dulu sempat fokus main sepeda zamannya Covid gitu kan. Terus habis itu sekarang lagi mulailah mau sepedahan lagi. Sepedahan lagi ya. Gitu ya. Tapi bener loh, keluarga campur-campur, sekali lagi saya tekankan bahwa saya sama Devara ini sejak anak-anak semakin besar kita jarang ketemu ya. Jarang ketemu. Paling kita kontak-kontak per telepon atau ketemuan sebulan minimal sekali, maksimal 2 kali ya. Sekali 2 kali. Di weekend kan. Di weekend. Terus kamu jemput mama ya kan. Terus kita kencan, quality time, ngedate. Traktir makan maksudnya, ya kan? Habis itu, ya. Tapi itulah kesibukan abang. Iya. Oke, abang di bidang apa sekarang? Usahanya? Bergerak di bidang keuangan. Keuangan. Oke. Sebagai apa? Sebagai sekarang itu sebenarnya kalau posisi jabatan itu sebagai wakil direktur di Mega Capital Sekuritas. Alhamdulillah. Tapi intinya Mega Capital Sekuritas itu perusahaan yang bergerak di bidang pasar modal. Iya. Jadi yang aku lakukan itu perusahaan adalah kita jadi broker lah istilahnya. Jadi perantara kalau misalnya ada investor yang mau trading saham atau trading fixed income kayak surat utang gitu kan. Terus kita juga bantu perusahaan untuk raise fund. Jadi kalau misalnya perusahaan ada yang mau IPO, ada perusahaan yang mau isu utang baru, misalnya cari pendanaan di luar bank gitu kan, itu juga lewat kita. Dan kita juga ada jasa kayak wealth management gitu ya. Jadi kita ngelola dananya nasabah, kita investasiin di instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan risk appetite-nya lah. Gitu kurang lebih. Abang enjoy nggak sama pekerjaan sekarang? Enjoy banget. Kalau nggak, ini udah omelin Bu Feni loh. Jawabnya enjoy aja. Enjoy banget kan? Enjoy banget ya. Apa yang membuat abang sangat enjoy dengan pekerjaan sekarang? Sebenarnya sih yang bikin enjoy adalah challenge-nya ya. Karena kan setiap hari itu selalu ada hari yang berbeda. Iyalah. Nah, mostly itu kerjaan ini sangat challenging karena kita dealing sama
nasabah-nasabah, sama clients, ya kan, sama partner juga gitu. Kita kadang-kadang harus mengukur kira-kira nasabah ini butuh advice yang kayak gimana, gitu kan. Jadi ada kemampuan analisa. Jadi kita harus menganalisa nasabah ini kira-kira sekarang posisinya seperti apa, dan apa yang mau kita suggest untuk mereka di portofolio investasi mereka, gitu kan. Dan seringkali yang paling sulit itu adalah meyakinkan nasabah bahwa kita ini orangnya dapat dipercaya. Ya kurang lebih itu sih. It's all about trust and untrustable people. Iya, karena kalau misalnya produk instrumen keuangan itu cuma beda paling 1%, 2% antara satu produk sama produk yang lainnya kan. Gitu. Tapi yang beda itu adalah advisor-nya. Gitu. Advisor-nya mengerti bener nggak? Nasabah ini kebutuhannya apa? Betul, gitu. betul banget. Terus apalagi yang kita suka ya? Memang dari dulu juga zamannya kuliah, itu kan kamu ambil finance kan? Iya, keuangan dulu. Keuangan kan? Nah, dulu itu waktu kuliah ambil majornya kan bisnis. Iya. Nah, terus habis ngambil major bisnis itu ternyata aku suka accounting. Ya kan? Iya, itu tadi ngitungin duit orang. Iya, itu angka-angka gitu kan. Pas ngeliat accounting itu akhirnya ngerti bahwa accounting itu kayak bahasanya bisnis. Iya. Gitu kan. Jadi kita ngerti ya revenue lah, expenses lah, margin, profit, segala macam. Tapi kalau misalnya ngomongin accounting itu nggak telling the stories. Jadi itu cuma bahasanya doang biasanya. Iya. Gitu kan. Tapi untuk telling the stories itu ada di major keuangan menurut aku. Intinya adalah angka ini tuh artinya apa sih sebenarnya gitu kan. Gimana caranya kita putarannya bisa kita tambah, profitnya bisa lebih gede, modalnya kita nyarinya gimana, segala macamnya itu belajar di keuangan. Instrumen itu semua abang dapat di situ. Yes, dan ya alhamdulillah sampai sekarang memang sekolahnya keuangan, sekarang karirnya jadi keuangan. Dan alhamdulillah abang itu GPA-nya 3,9 sekian, hampir 4 sempurna. Udah sempurna ya. 3,97. Iya, jadi Devara itu alhamdulillah keluarga campur-campur. Anak saya ini dengan berjuang, bersusah payah, saya tahu persis bagaimana dia mendapatkan ilmu itu, ya kan? Remind me of something yang udah pernah lewat. Dengan summa cum laude yang dia dapatkan dari Ohio State University ya. Di Amerika. Waktu itu ingat nggak Bang? Abang sekolah berjuang setengah mati. Iya kan? Iya, ingat banget. Sampai sekarang masih ingat. Iya, pertama abang masuk di Seattle GRCC. Iya, Community College dulu kan. Community College. Di Seattle. Cum laude, and then abang diterima 2 tuh Bang, Pennsylvania sama di Ohio State. Iya, terus kita ke Ohio State dulu. Ohio State dulu. Columbus selesai sana, abang magang, pekerjaan seperti New York juga ya. And then balik ke Indonesia 2017. Yes. Terus sekarang abang udah jadi anaknya mama yang gede. Iya. Udah gede banget kamu. Tapi itu zaman dulu, zamannya kampus sih kita banyak ini ya, banyak cerita-cerita sedihnya juga ya. Luar biasa deh. Iya, di New York. Waduh. Dulu rumahnya. Mama boleh ceritain nggak sih? Boleh ya ceritain ya. Mungkin keluarga campur-campur juga mau denger ceritanya. Ini sesuatu hal yang kita sampaikan tanpa kita kurangi, tanpa kita lebih-lebihkan. Tapi yang pasti Devara, anak saya ini berjuang dari nol. Mama masih ingat pertama kali mengantar kamu ke Amerika, ya. Tapi before that kamu sudah bikin huru hara di Indonesia, di Jakarta. Kamu masih ingat? Karena kamu itu sebetulnya diterima di salah satu universitas swasta dengan ranking pertama. Terus kamu nggak ngomong sama mama, suratnya mama diterima. Terus kamu bilang kamu nggak jadi ambil, iya kan? Dan out of sudden dari mana ceritanya kamu bilang, Ma, aku mau sekolah di Amerika. Iya kan, langsung cucuran mama kayak jagung. Iya kan, stres. Ini dari mana ujung-ujungnya kok abang mau sekolah ke Amerika? Ingat nggak waktu itu? Terus mama tanyakan, Bang, cari duit dari mana? Namanya gampang. Tenang, Ma, aku bisa cari, ntar aku ngomong sama papa. Mama masih mules pada saat itu, kamu tahu nggak? Iya kan, bener loh ini ceritanya. Terus satu hari mama pernah memergoki dia. Dia ceritanya tiba-tiba di salah satu toko lah gitu, di salah satu toko komputer terkenal, apalah ceritanya begitu. Tiba-tiba datang, terus dia masih pakai seragam sekolah. Ingat nggak kamu sore-sore Mama di Kemang? Di Kemang, terus Mama tanya, kamu ngapain? Jual laptop Mah. Buat apa? Buat sekolah. Sisanya jualan pelek, apa lagi nak? Ya, jualan velg mobil, apalah gitu. Jadi Devara juga. Buat jajan pertama aja dulu. Iya. Pada saat itu ya, kita kerja keras ya, benar-benar ya. Dan pada akhirnya Mama mengantar kamu, tidak mau melepaskan kamu berangkat sendiri. Kita berdua dengan segala drama yang ada. Terus kita masuk sampai ke Amerika, tatang tutung ya kan. Terus udah gitu nganterin kamu, terus lihat sekolah dan sebagainya. Ya, pakai adegan pada akhirnya Mama mengantar kamu ke house parents. Iya, house parents. Iya, kamu tinggal di sana. Terus Mama Ira nangis.
karena harus jauh sama anaknya. Iya. Kamu ingat gak sih waktu itu Mama pernah bikin satu, keluarga campur-campur harus tahu. Surat ya? Surat. Mama Ira pernah bikin surat. Iya. Bener ya? Ini cerita bener ya? Benar. Saya pernah bikin surat untuk anak saya. Intinya itu adalah bagaimana hati seorang ibu yang sangat mengharapkan anak pertama lakinya itu di negara orang bersekolah. Karena kita tahu pada saat itu kondisi kita, ekonomi kita juga tidak sestabil apa yang dipikirkan banyak orang, ya kan? Dan saya banyak sekali memberikan nasihat, tapi dengan bahasa yang sangat sederhana kayaknya ya. Itu dari hati Mama kan ya, ya kan? Terus ingat gak Bang, pas kita mau pulang, terus kita nangis Mama kan, ninggalin kamu, terus Mama bilang, Mama titipin ke Tante Mia ya, suratnya ada sahabat saya, terus saya masukin, saya bilang tolong sampein ke Devara, jangan dibaca sampai mamanya terbang. Iya. Ya kan? Akhirnya suratnya aku baca, terus aku tempel di... Iya, akhirnya dia pas baca, pas Mama Ira udah sampai di situ, terus sempat ada komunikasi, terus dia bilang, aku udah baca Mah, gitu. Terus ya, seneng ya kita ya Mama ya. Yang ajaibnya lagi, sampai dengan sekolah selesai itu, tulisan tangan saya itu ditempel di tembok sama dia. Ditempel di tembok katanya, pas waktu saya kesana sama Tante Kika ya, di kamarnya dia yang, pokoknya kamar tidurnya macam-macam deh. Ada, pokoknya macam-macam deh. Ada kaos kaki, ada ban mobil, ada oli, ada segala macam gitu. Nggak pernah di anak laki beresin ya rumahmu ya nak ya. Ingat nggak kamarmu ya? Pas Mama datang kedua kali itu kan, berantakan. Akhirnya Mama Tante Kika ngosor kamar mandi semuanya, ya kan? Terus kamu kuliah, ya nggak sih? Terus Mama lihat tuh, surat itu ada tertempel di dinding. Ya terus Mama tanya, Bang, untuk apa? Ini nanti yang mengingatkan aku terus-menerus kalau aku kangen Mama, aku baca itu. Menguatkan aku terus, ya kan Bang? Terima kasih ya. Terima kasih udah menjadi anak yang luar biasa. Aduh. Nama ini sensitif. Tapi juga waktu itu kan abang ini ya, kita masih panjang ya perjuangannya ya. Habis dari Seattle segala macam, dia pernah tinggal di kamar di New York ya nak. Iya. Ya intinya sih sebenarnya perjuangan di sekolah itu kan mungkin orang pikirnya itu sesuatu yang mewah ya. Karena kan sekolah di Amerika itu nggak murah. Iya. Gitu kan. Memang alhamdulillahnya zaman dulu itu Mama sama Papa itu masih ada dana sekitar 2 tahun pertama lah ya. Iya. Terus habis itu 2 tahun terakhir itu kita agak sulit ekonominya. Iya. Terus habis itu kita harus gimana caranya survive kan. Betul. Gitu. Tapi balik lagi ke cerita kenapa itu bisa 3,9, GPA segala macam. In the end of the day yang paling penting itu kan kita tahu sebagai anak kita punya tanggung jawab. Iya. Ya kan? Itu yang Mama bangga. Kalau misalnya kita sadar kita punya tanggung jawab, setiap langkah itu kita bakal kalkulasi gitu loh. Jadi kira-kira tindakan kita yang A, yang B, yang C itu bisa menghasilkan apa sih namanya? Kayak gimana efeknya gitu. Jadi 2 kali mikir lah apa-apa gitu loh. Tapi bukan berarti GPA 3,9 itu yang pertama aku pintar banget, enggak juga. Tapi Mama abang katanya kepalanya gede dulu pintar kata dokternya. Iya. Ya terus kan? yang kedua itu nggak ngegaransi kita bakal sukses juga. Gitu kan? Karena pintar di teori belum tentu kita bisa pintar di lapangan. Iya. Gitu kan. Dan sekarang kalau di industri yang aku lagi tekunin itu hampir semua orang yang ada di industri ini aku rasa semuanya pintar. Yes. Ya kan? Setuju. Karena kalau nggak pintar dengan sendirinya dia pasti kalah. Bener. Gitu kan. Bener banget. Kompetisinya itu datang dari skills yang lain. Jadi caranya kita komunikasi sama orang, caranya kita bisa memberikan empati. Yes. Tapi most of the time lebih ke kerja keras. Iya. Kita tahu kita lagi berkompetisi. Betul. Ya kan? Dan kita harus ngerti gimana caranya klien itu selalu dapat yang terbaik, gitu aja. Sama amanah yang paling penting. Ya, karena ini yang day kayak sekarang kita megang untuk di Jakarta aja gitu ya, kita pegang dana itu 1,2 triliun dan itu cuma dipegang sendiri. Abang ya, sendiri tanggung jawab. Nah, di satu bagi Indonesia ada satu Indonesia itu udah hampir 10 triliun. Yang paling banyak itu di Surabaya kan. Surabaya 5,5 sampai 6 triliun. Iya. Yang di Jakarta ini semenjak aku masuk baru kita mau gedein. Iya. Gitu. Jadi ya balik lagi semua intinya amanah aja sih. Iya. Doa Mama sama Papa dan Mamila tidak akan pernah putus. Iya. Doanya Mami Mun semua tidak pernah putus. Ya, buat anak-anak kita. Iya, sekarang Abang udah hebat. Ceritanya kita udah ngerasain Abang hebat. Hebat tuh begini, kebanggaan orang tua loh. Ya kan, kebanggaan orang tua. Abang sudah bisa berdikari, berdiri sendiri, mandiri, lebih sukses dan sebagainya. Minimal Mama nggak naik mobil 96 yang AC-nya pakai gedebuk itu, Bang. Oh, Cherokee. Cherokee. Ya kan, zaman dulu Mama waktu itu di Amerika kan dia bilang bangga, Mama, aku jemput, aku udah beli mobil.
Anak kita beli mobilnya nggak? Begitu pas lihat, wah jalan dojo di parkiran. Wah, udah mepet-mepet. Terus mama bilang sama tante Kika kan, Kik, oh mobil bagus sih Kik. Wah itu pasti sebelahnya, wow, gitu kan. Keren banget. Keren banget, 5 menit pakai AC. Selebihnya buka kaca. Boros soalnya. Boros. Nggak apa-apa. Yang penting sampai, ya kan? Mobil itu kita beli $3.000 ya? Iya, dijual 1.000. Iya, dijual 1.200. Iya, 1.200. Ingat banget. Nah, ini ya keluarga campur-campur, sedikit banyak flashback bagaimana saya dan Devara part of dari keluarga kita sama-sama berjuang pada saat itu, terutama saya sebagai mamahnya Devara, coba untuk selalu support anak-anak saya. Tapi terima kasih, Abang sudah memberikan yang terbaik. Dan mudah-mudahan Abang selalu sukses ya, untuk seperti itu ya. Oke, kembali lagi. Apakah hal yang sekarang ini sudah mendapatkan atau mencapai target yang seperti kamu mau? Apa yang kamu dapat sekarang? Sudah sesuai? Apa Abang mau lagi? Apa lebih besar? Sebenarnya untuk pribadi ada beberapa aspek di kehidupan aku sadar. Misalnya ada karir, ada keimanan sama kesehatan, percintaan deh 4 ya. Gitu. Ya percintaan nyusul belakangan. Iya. Nah ini 4 ini nih biasanya nih. Iya. Kita bilang kita udah di mana sih level of suksesnya, gitu kan. Nah kalau ditanya level of sukses itu apa, sebenarnya kan sukses itu kita bisa lihat relatif terhadap orang lain. Ya. Jadi kita ngeliat kita itu ada di mana posisinya dibandingkan orang lain. Nah 4 faktor ini aku rasa mungkin selama ini aku fokus di karir, gitu kan. Dan memang karir itu selalu aku pikirin gimana caranya bisa jauh lebih baik. Dan mungkin tahun ini udah mulai kelihatan bahwa apa yang selama ini aku perjuangin, ya kan dalam beberapa tahun terakhir itu udah mulai ada progres. Mulai ada progres. Yes. Gitu kan. Jadi aku rasa kalau aku udah stick di sini aja, gitu kan, dan lebih belajar lagi, lebih dalam lagi cari pengalamannya, aku rasa itu udah cukup. Oke. Gitu loh. Yang penting terus belajar di bidang karir. Nah, keimanan, nah ini masih bolong-bolong. Iya. Gitu kan. Jujur aja keimanan itu bukan sesuatu yang selama ini aku fokusin, tapi baru tahun ini aku mulai fokusin lagi. Alhamdulillah. Gitu loh. Jadi mulai ngerti kayak apa namanya? Sebenarnya kenapa sih kita harus sholat 5 waktu misalnya gitu? Kenapa sih kita harus memberi kepada orang lain gitu kan? Ya itu semua kita belajarin. Gitu. Kayak sekarang mulai belajar Al-Qur'an gitu kan. Alhamdulillah. Dan Al-Qur'an itu nggak kita baca cuman asal baca doang, tapi kita lihat benar-benar artinya. Maknanya. Gitu kan. Jadi dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa itu kita liatin apa sih gitu kan. Abang waktu SMP juara azan di sekolah. Iya kan waktu kecil. Hoki. Ntar dulu. Anak artis soalnya, anak artis. Enggak juga. Enak aja lo. Ini anak ya, Devara ini, keluarga campur-campur anak ini ya, waktu SMP nakal deh. Waktu, Abang lihat situ, nggak kelihatan mukanya. Abang, tahu nggak? Abang waktu kecil, waktu SMP kan juara itu. Terus tapi kalau kamu guru-gurunya lagi bosan, terus Abang dipanggil, inget nggak? Devara Putra Aryasta, ditunggu di ruang guru. Kamu lari kan? Wah lari. Ada apaan, Bu? Main shuffle, ngajarin shuffle sama guru-guru, ya kan? Ya kan? Kamu jago shuffle dulu. Iya, tapi Rafa udah lebih jago sekarang jogetnya. Oh iya. Kenapa ya anak mama pada goyangnya kayak belatung nangka ya? Rafa itu kayak belut aku bilang. Bisa joget-joget aku nggak bisa tuh. Ini kalau ada Rafa nih sekarang dia bilang, bang masih bilang gitu ya. Oke, kita lalui semuanya dengan hati yang senang dan gembira. Semoga apapun yang Abang harapkan untuk kehidupan Babang, kami orang tua dan semua keluarga, semua yang sayang sama Abang tidak akan pernah putus doa. Amin. Untuk yang itu juga. Tetap berbuat baik kepada semua orang, ya. Dan percaya Allah sudah pasti akan memberikan rezeki kepada kita selama kita selalu bersyukur dan mengingat. Ya, amin. Oke. Yang mau ditanyakan lagi, kamu emang bisa seperti mama? Industri hiburan? Enggak, definitely nggak bisa. Bohong lu. Bohong lu. Dijamin halal, nggak bakal bisa. Susah. Nggak bisa.